Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita masuk ke kitabnya, kitab Asrarus Shaum. Kata beliau, alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sesuatu yang agung, ya, a'zam. Bima dafa'a anhum kaidah syaiton wa fannihi. Dengan apa yang diberikan itu berupa Allah Ta'ala itu menolak dari mereka, yakni dari hamba-hamba Allah itu, kaidah syaitan, tipu daya syaitan. Jadi diberikan oleh Allah cara untuk mengatasi tipu daya syaitan. Wa radda amalahu wa khayyaba dhannahu. Menolak angan-angan setan itu dan juga dugaan atau dhannya. Idza ja'ala shauma hisnan li auliyaihi wa junnah. Ketika Allah itu telah menjadikan puasa itu sebagai benteng bagi para wali-walinya dan juga sebagai junnah atau perisai atau tameng. Jadi ini beliau awali kitab ini dengan bersyukur dengan adanya puasa itu loh. Allah mensyariatkan puasa itu untuk kepentingan hamba-hambanya, dan itu beliau katakan sebagai a'zamul minnah, sebesar-besar karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah telah membuka untuk hamba-hambanya dengan puasa itu pintu-pintu surga. Wa 'arrafahum anna wasilata syaitan ila qulubihim asyahwat al-mustaqinnah, dan memberitahu kepada hamba-hambanya bahwasanya jalan atau wasilah dari syaitan itu untuk masuk ke dalam hati mereka itu adalah syahwat itu sendiri. Sehingga dengan seperti itu maka baru cara untuk menghindari godaan, gangguan setan itu ya dengan cara melawan hawa nafsu tadi, melawan syahwat. Dan disinilah ketika puasa itu dilakukan dengan benar, diketahui rahasia-rahasianya, itu jiwa akan menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang, nggak ada lagi godaan-godaan itu. Atau ada tetapi dia berada di dalam benteng yang kuat, ya, punya tameng, punya junnah tadi. Dan seterusnya ini. Kemudian beliau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat beliau, ya, dengan solawat yang banyak. Ini ada para ulama memang mengawali kitab dengan hamdalah, ya, memuji Allah, menyebut nikmat-nikmatnya, kemudian bersolawat. Solawat, ini jangan lupa solawat. Banyak solawat. Termasuk kata salah satu guru kami, ketika kita membaca kitab, supaya tidak kesulitan, banyak bersolawat. Banyak bersolawat. Jadi kitab baru atau kitab yang kita mungkin belum pernah mengkajinya, kalau mau baca aja, tapi jangan lupa banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirimi bacaan Fatihah, itu bagus untuk supaya fahaman kita ini tidak kesana kemari. Tentunya dengan kita membacanya luruskan hati juga, bukan untuk mencari remah-remah duniawi, tapi memang tuluskan hati membaca, mengkajinya, bagaimana agar supaya Islam itu hidup di tengah-tengah umat. Ini tentang hamdalah dan solawat. Solawat apa? Terserah aja. Solawat. Kemudian masuk dalam fasal bayanu fadlis shaum wa targhib fih. Penjelasan tentang fadilah puasa
dan targhib, ya, bagaimana memotivasi, mendorong manusia dalam puasa itu. Amma ba'd, fa inna shauma rubu'ul iman. Adapun setelah itu kata beliau, maka sesungguhnya puasa itu adalah seperempat iman. Bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabr. Ya, sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaum nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru mana tadi? As-sabru nisful iman di bawah ini. As-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh iman. Jadi dari sini Imam Al-Ghazali memahami berarti puasa seperempat dari iman. Karena separuhnya sabar, sabarnya separuhnya iman. Ya, separuh dari separuh adalah seperempat. Hadis yang pertama ini, as-shaumu nisfus sabr, itu hadis hasan. Statusnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini rasanya pernah kita bahas di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, sehingga bisa ditengok kembali itu. Termasuk puasa ini di kitab ini kita tidak fokus ke fikihnya. Karena fikihnya sudah kita bahas dulu. Setahun yang lalu. Jadi tinggal nanti ditambahi di linknya itu. Kalau mau menyimak kajian fikihnya tinggal diklik lah di channel ini maupun channel yang lain. Rasanya ada di channel lain, saya ada juga mengupload itu. Sama aja kan, sama-sama online itu melihat rekaman atau tidak sama aja. Itu tentang fikihnya. Kita lihat sisi lainnya nanti di kitab ini. Ini yang hadis pertama. Kemudian hadis kedua itu tidak terdapat di kutubus sittah. 6 kitab hadis itu enggak ada, tapi ini ada di dalam Hilyatul Auliya punya Abu Nuaim. Jadi kitab yang lain ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbah ilallahi ta'ala min baini sairil arkan." Kemudian dia memberikan mutamayyizah, memberikan sesuatu yang berbeda dengan yang lain tentang puasa ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ada kekhasan yang tidak seperti ibadah yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi di sini, ya kullu hasanah bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali. Illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas puasa itu. Jadi di sini dibedakan dengan yang lain. Wa qad qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa ada hisab. Nah, beliau kaitkan dengan puasa. Wasaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Kesabaran itu balasannya nggak ada takarannya. Puasa begitu juga, ya. Faqad jawaza sawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Dan sesungguhnya puasa itu pahalanya itu melampaui ya undang-undang penetapan dan perhitungan. Jadi nggak ada hitungannya sudah. Berapanya itu nggak ada itu. Jika di dalam hadis, walladzi nafsi biyadihi
la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Demi zat yang diriku ada di dalam kekuasaannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau misik. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Sesungguhnya dia hambaku itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku, untuk aku semata. Fasaumuli wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan balas. Ini hadis seperti yang tadi. Kemudian Rasulullah juga mengatakan lil jannati babun yuqalu lahur rayyan. Di surga itu ada pintu. Pintu surga yang disebut dengan rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang tidak akan masuk ke pintu tersebut, ya, lewat pintu itu kecuali orang-orang yang puasa. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Jadi ini beliau ungkapkan ini pemberian terbesar Allah Ta'ala. Bukan berarti nanti sholat kalah dengan ini, ya enggak ya. Kalau pemberian Allah itu ya dianggap semuanya besar-besar semua. Ini bentuk kecintaan itu begitu. Apa yang Allah berikan anggap terbesar semua. Sebagaimana ada ungkapan Abu Yazid Al-Bustami, orang cinta itu salah satu tandanya adalah membesarkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemberiannya berupa kewajiban puasa, terima, agungkan, dalam artian anggap itu adalah sesuatu yang besar, dan ini memang besar dari sabda-sabda Rasul ini. Wa huwa ma'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazai saumihi. Dan dia dijanjikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai balasan dari puasanya. Rasulullah katakan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftarih. Satu kegembiraan saat berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu selapar-laparnya itu akan ada saat berbuka. Jadi gembira menunggu berbuka itu gembira. Terutama ya, anak-anak kecil gembira. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan saat berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kata Imam Al-Ghazali dijanjikan ketemu Allah Ta'ala sebagai balasan dari puasa itu. Kemudian juga kata Rasulullah likulli syai'in bab. Tiap sesuatu itu punya pintu. Wa babul ibadah as-shaum. Sementara pintu ibadah itu adalah puasa, kata beliau. Nah, ini hadis ini dhaif ya menurut pentahqiq itu. Jadi dikeluarkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Tapi sebagaimana kita bahas di bagian sebelumnya, hadis dhaif itu memang boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Para ulama begitu, dengan mengetengahkan berbagai syarat, ya, asal bukan palsu. Disampaikan nggak apa-apa. Jadi ini tidak kemudian dicela seolah-olah Imam Al-Ghazali salah besar. Enggak juga. Karena kitab ini bukan kitab hadis yang harus diurai satu persatu jadi tebal sekali. Biasa aja ulama-ulama dulu nulis begini. Biasa. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Nah, ini banyak nih kritik hadis ini. Karena memang ada benernya juga ya dikritik itu. Karena akhirnya orang puasa gaweannya, kerjaannya tidur aja seharian. Nah, itu yang harusnya dikritik dari sisi amal itu.
puasa nggak mau kerja, puasa nggak mau belajar, puasa ini jadi tidur aja. Kemudian berdalil dengan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah ini hadis juga dhaif. Ya, wa huwa ghairu maujud fil kutubi sittah. Enggak ada di dalam kutubus sittah. Tetapi ada di dalam kitab Amali ya. Amali Ibnu Mandah. Ya. Kemudian juga di dalam Musnad Firdaus. Di dalam perawinya ada yang memang berdusta itu, ya orang yang berdusta. Jadi memang lemah, ya lemah. Tapi kalau dari sisi diroyah atau maknanya, ya bisa jadi ini maknanya tidak keliru, bisa jadi begitu. Kenapa demikian? Ini catatan khususnya ya kalau dia malamnya qiyamul lail, kecapean qiyamul lail, setelah itu siang harinya dia tertidur, maka tidur seperti itu kan tidur yang ibadah untuk menguatkan nanti qiyamul lail. Jadi tidak kemudian begitu karena ini sanadnya lemah kemudian maknanya salah, tidak begitu. Bahkan bukan tidurnya orang puasa pun kan juga bisa bermakna ibadah. Sebagaimana dalam hadis ya Mu'adz bin Jabal ketika berdiskusi dengan Amr bin Al-As. Beliau katakan kalau aku tidur dulu baru sholat malam, sehingga aku berharap tidurku itu dihukumi mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya sholat malam, karena diniatkan tidur untuk memperkuat sholat malam. Nah tidur seperti itu yang bagus. Dulu pernah kita bahas juga bagaimana Sayyidatuna Aisyah itu pagi tidur juga. Beliau setelah subuh itu banyak beribadah sampai syuruk. Ya, setelah syuruk beliau sempat tidur dulu. Ini bukan mengajak setelah syuruk ya, kemudian kata orang Jawa, orang Banjar memadar. Bukan mengajak itu, tapi ada riwayatnya begitu. Kita nggak sembunyikan riwayat. Jadi tadi untuk menguatkan ibadah. Dan beliau itu malamnya beribadahnya full. Ya, beribadahnya full. Orang-orang dulu itu kan puasa, kemudian tarawih itu sampai lewat tengah malam. Sampai lewat tengah malam. Dan kalau kita sudah malamnya nggak begitu banyak, siangnya banyak tidurnya, ya harusnya kita optimalkan lebih lah dalam puasa bulan Ramadan itu. Apakah yang bisa kita program ya saat puasa itu? Juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza dakhala syahrul Ramadan, jika masuk bulan Ramadan itu utihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dibelenggu setan-setan, wa nada munadin ya baghi al khair halumma wa ya baghi syarr aksir. Kemudian para penyeru mengatakan, wahai yang menginginkan kebaikan, ayo. Yang menginginkan keburukan, sadang-sadang sudah kurangi. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Malik, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Jadi ini puasa ya, diantara keistimewaannya kata Imam Al-Ghazali. Dan juga berkata Waki. Waki ini siapa? Di sini oleh pentahqiq ini adalah Waki Ibnul Jarrah, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Dalam perkataan Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, surah Al-Haqqah. Makan dan minumlah ya, dengan nikmat disebabkan apa yang telah kalian lakukan pada masa lalu. Yakni kata Waki, hiya ayyamus syiyam,
iztaraku fihal akla wasyarba. Yang dimaksud di sini karena apa yang telah kalian lakukan dulu, yang enggak makan minum itu adalah saat puasa. Karena meninggalkan makan minum, maka kemudian di surga dikatakan kulu washrobu hani'a. Makan dan minumlah dengan nikmat di sana. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi radbatil mubahah baina zuhdi fid dunya wa baina shaum faqala innallaha yubahi malaikatahu bisyab al-'abid fayaqul. Rasulullah di sini mengatakan Allah itu membanggakan orang-orang yang zuhud di dunia, orang-orang yang puasa itu ya, dengan mengatakan Allah itu berbangga ya kepada malaikatnya dengan pemuda yang ahli ibadah, kemudian mengatakan ayyuhasyab at-tarik syahwatahu li ajli, hai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, al-mubadzilu syababahu li, yang menggunakan masa mudanya untukku, anta indika ba'di malaikati, engkau itu di sisiku seperti sebagian malaikatku. Hadis ini dhaif juga ya. Dan Nabi juga mengatakan terkait puasa itu, yaqulullahu azza wa jal unzuru ya malaikati ila abdi, perhatikan wahai malaikatku kepada hambaku, taroka syahwatahu wa ladzata wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Perhatikan itu hambaku yang dia meninggalkan syahwatnya. Apalagi puasa itu kan halal sebetulnya, makan halal, punya istri itu halal juga, ditinggalkan syahwat itu. Kelezatannya juga ditinggalkan, makan minumnya ditinggalkan karena aku. Wa qila fi qoulihi ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang tidak mengerti apa yang kusembunyikan berupa kesenangan sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Qila kana amaluhum asyam. Dikatakan yang dibalas di sini, yang disembunyikan oleh Allah itu adalah amal-amal mereka berupa puasa. Juga ini tadi surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini juga sama. Karena puasa itu adalah bagian dari kesabaran tadi.